Pinjol tersebut harus memberikan surat resmi bahwa hutang kalian dialihkan kepada pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay 5 tahun 8 juta menjadi 200 juta. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan pinjol-pinjolnya? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke, teman-teman, ini dia buat kalian. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, ada seorang teman yang membagikan ya, dia baru dapat nih. Ya, lampiran dari OJK mengatakan bahwa dia ada hutang dan hutang ini ditagihkan melalui OJK dan disitu ditandatangani oleh para pemimpin OJK. Ini benar apa tidak? Nah, seperti ini surat yang banyak beredar dengan kop suratnya OJK. Terus dia menagih dengan surat yang ditempeli materai dan tanda tangan dari ketua OJK serta ada logo dari Garuda. Ingat ya, surat yang seperti ini sudah sangat kelihatan sekali hoaxnya. Nah, jawaban dari saya hoax teman-teman ya. Mulai lagi nih kartu-kartu yang seperti ini. Ingat ya, yang membawa-bawa nama OJK itu pasti hampir rata-rata hoax, karena OJK itu hanya untuk membagikan informasi. Jadi ibaratnya dia itu hanya tim pengumpul dari pinjol, informasinya dikumpulkan ke OJK dan OJK langsung akan mempublikasikannya, dan OJK akan mengawasi setiap gerak jalan dari pinjol tersebut, kemudian mengumpulkan informasi dan mengumpulkan segala macam para lender-lender dan sebagai pihak penengah agar tidak terjadi apa-apa ketika dana lender ditanamkan kepada pinjol ataupun kepada perusahaan-perusahaan lain. Nah, itulah fungsinya OJK untuk bagian pinjol. Jadi kalau ada yang seperti ini tuh hoax. Dan lagi buat teman-teman semuanya, ada seorang teman yang udah lama banget dia nggak pernah buka yang nama blok panggilan yang sudah terblokir. Ternyata di situ tercatat ada sekitar 1000 nomor yang nggak dikenal, 1000 panggilan yang selalu diabaikan, dan dia berhasil untuk melewati ini semua. Agar apa? Dia sebenarnya tidak mau lari dari tanggung jawab, hanya dia minta waktu biar dia tidak terjerumus lebih jauh lagi, dan akhirnya semuanya bisa teratasi dengan cara pemblokiran nomor seperti ini. Hari ini iseng ngecek log panggilan dan folder SMS setelah sekian lama membisukan nomor tidak dikenal. Begitu dibuka, angkanya tembus lebih dari 1000 panggilan masuk beserta tumpukan SMS penagihan. Melihat dari angka ribuan itu jujur sempat bikin dada sesak. Bayangkan tekanan yang selama ini tertahan di balik layar seolah tumpah sekaligus. Nah, masih ingat kan cara untuk memblokir nomor nggak dikenal? Kebetulan saya menggunakan HP Samsung. Tinggal ketik lock dari HP tersebut, panggilan, titik 3 di atas, langsung pilih pengaturan. Lanjut lagi blokir nomor. Nah, di sini ya, ini nomor-nomor panggilan yang sudah saya blokir sangat banyak sekali, dan itu juga bisa kalian lakukan di WA dan juga SMS. Fungsinya apa? Bukan untuk lari dari tagihan, tapi lebih untuk menenangkan diri. Lakukan teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya, lakukan itu semuanya di HP kalian. Fungsinya apa? Kita mengalihkan semua panggilan spam, panggilan-panggilan yang tidak kita kenal, kemudian panggilan-panggilan yang bisa membuat diri kita stres. Jadi lakukan apapun itu di HP kalian. Fungsinya biar kalian lebih tenang lagi menjalani hidup seperti biasa, bekerja. Jangan sampai gak lubang tutup lubang lagi, karena semakin kalian ketakutan, semakin pinjol suka dengan kalian, karena kalian akan terus dikasihkan limit dan ujung-ujungnya akan terjerumus jauh lebih dalam lagi. Jadi ingat teman-teman ya, jangan pernah takut untuk memblokir pinjol. Jangan takut kalau seandainya nanti diblokir pinjolnya dia akan datang, karena hanya beberapa pinjol-pinjol sajalah yang akan datang ke tempat kalian. Selebihnya tinggal keluar kondar tuh saja. Ya, sama halnya seperti seorang teman yang dia ada galbay di salah satu aplikasi pinjol besar, kemudian ditagih. Nah, ternyata dia masih ingat sekali sekitar 5 tahun yang lalu dia ada galbay di aplikasi ini, nilainya itu hanya sekitar 8 juta saja. Kemudian dialihkan kepada pihak ketiga dan total hutangnya menjadi 200 juta. Seperti info dari teman-teman kita mengatakan, Kades help dong, ini setelah 5 tahun terus baru nih muncul penagihan, ada pinjaman 8 juta jadi 200 juta, tapi kok dia WA ke orang yang enggak aku daftarkan. Kebetulan dia WA dan dia bertanya apakah DC-nya akan datang. Setelah saya tanya lokasinya di mana, dia lokasinya ternyata di Jakarta.
Dan selama 5 tahun ini, alhamdulillah belum ada penagihan yang datang kepadanya, padahal dia galbay di pinjol-pinjol besar. Nah itu dia teman-teman ya, pinjolnya bernama Indodana dan ditagih kepada pihak ketiga bernama Kolektius. Saat ini beberapa teman saya mengatakan pihak Kolektius lagi gencar mbak, menagih untuk yang galbay di atas 5 tahun. Saya galbay 7 tahun di kredit pintar, ditagih sama Kolektius, tapi lucunya diminta untuk transfer uangnya Kolektius. Nah ini hati-hati sekali teman-teman ya, jangan lakukan sesuatu yang menurut kalian di luar nalar lah. Ibaratnya udah galbay 7 tahun, seandainya pun udah gak masuk ke dalam slik OJK ataupun dialihkan kepada pihak ketiga, salah satu contohnya Kolektius ini, kalian wajib hati-hati karena yang pertama, pinjol tersebut harus memberikan surat resmi bahwa hutang kalian dialihkan kepada pihak ketiga bernama Kolektius. Seandainya mau pembayaran dialihkan kepada Kolektius, itu wajib karena ini berkaitan dengan pembayaran uang. Mana mau dong kita membayarkan sia-sia ataupun membayarkan hutang kita yang seandainya sudah lunas dan kita bayarkan lagi double, ujung-ujungnya penipuan lagi. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua lagi, kalau dibayarkan lewat rekening itu juga hati-hati karena setiap pinjol wajib pembayarannya lewat aplikasi. Kalau seandainya nggak ada lagi aplikasinya dan berniat membayar, kalian bisa menghubungi aplikasi pinjolnya, kemudian ajukan keringanan, sampaikan saya mau pembayaran flat, berapa kali bayar dengan nilai yang saya setujui dan saya sanggupi. Nah seperti itu, nggak balik lagi kepada pihak ketiga. Ingat, pihak ketiga hanya melakukan penagihan. Kalaupun hutang dialihkan kepada pihak ketiga, itu biasanya adalah penagihan, bukan untuk pembayaran. Pembayarannya tetap dialihkan kepada pinjolnya. Jadi hati-hati, beberapa teman-teman saya menginformasikan yang ditagih ya setelah beberapa tahun di atas 5 tahun galbay oleh pihak Kolektius, itu yang pertama adalah kredit pintar, lanjut lagi Indodana, lanjut lagi itu adalah Uatas, kemudian pinjam yuk, ada kami, kemudian ada modal dan rupiah cepat, serta beberapa pinjol-pinjol mungkin yang kalian tahu bisa tulis di kolom komentar biar informasi kepada teman-temannya bahwa pihak Kolektius sekarang konsentrasinya kepada pinjol-pinjol yang di atas galbay 5 tahun. Dan kalau ada yang bertanya, Mbak, apakah dia akan datang? Jawaban saya kemungkinan besar dia akan datang, tapi kemungkinan datangnya hanya di wilayah seputaran Jabodetabek. Dan apa yang harus saya katakan, Mbak? Sampaikan. Sampai hari ini ekonomi saya belum baik karena banyaknya gaya lubang yang saya lakukan. Jadi saya belum bisa untuk membayarkan. Kalau seandainya pun saya membayarkan, saya akan lewat aplikasi. Jangan berjanji bayar, jangan lupa tetap pegang HP kalian untuk sewaktu-waktu mereka membuat keonaran. Jangan lupa rekam segala pembicaraan untuk sewaktu-waktu mereka bersilat lidah. Dan jaga-jaga, ingat, pihak Kolektius sejauh ini belum ada desi lapangan. Setahu saya, kalau sudah ada tolong ditulis kolom komentar. Setahu saya yang datang itu adalah pihak ketiga lainnya yang bukan dari Kolektius ya. Tapi apa salahnya kita menjaga-jaga seandainya mereka menagih sampai turun ke lapangan. Untuk di luar dari Pulau Jawa itu belum ada desi lapangan dari pihak Kolektius. Kalau untuk menagih mereka memang sampai keluar kondar atau nomor-nomor telepon yang biasa kalian hubungin, dan rata-rata mereka langsung menyadap nomor-nomor penting di HP kalian. Salah satunya adalah rekan bisnis ataupun bos dan HRD kalian. Nah itulah yang terjadi teman-teman ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Kalau seandainya ada galbay seperti ini, jangan lupa amankan kontak kalian dengan cara ganti namanya, tutup semua sosmed kalian termasuk juga dengan kolom komentarnya, dan juga seandainya sampai jebol ke perusahaan kalian, jangan lupa coba untuk jujur pelan-pelan, sampaikan kita butuh waktu, kita pasti akan membayarkan dan tidak lari. Sampaikan seperti itu dan jangan lupa untuk minta maaf kepada siapapun yang terlibat di dalamnya. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.